Jiwa kepesantren harus dimiliki oleh sosok seorang pemimpin. Manakala pemimpin kok sudah selesai tamatan dari pesantren, yang kepesantrenan tersebut sudah menjiwai dalam dirinya, insya Allah akan bijaksana, akan moderat, dan akan berjalan baik-baik saja. Selamat sore sahabat LP3GS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam program Ngaji dan Neliti. Hari ini kita kedatangan tamu dari pesantren Al-Fatah Lamongan dengan Gus Najib. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat gitu. semuanya. Kalau Al-Fatah sendiri program unggulannya apa Gus? Al-Fatah sendiri alhamdulillah kita tahdusan bin ni'mah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia pesantren kita yaitu pesantren Al-Fatah yang berada di kawasan Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah kita memiliki semua basic pendidikan yang ada. Mulai dari TK sampai ke universitas. Nah, dari situ kita ingin berusaha menampilkan sinkronisasi dunia kepesantrenan dengan dunia formal yang merujuknya kepada formal yang ikut kepada pesantren. Kalau kita hidup mempunyai pendidikan yang formal seutuhnya, modern, internasional, tapi di situ tanpa ada jiwa kiprah kepesantrenan yang diikuti, saya kira akan gamblang nanti. Karena justru ruhaniyah yang kita terima, pendidikan-pendidikan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu formal kita ya melalui kepesantrenan. Karena sekali lagi di dalam dunia pesantren kita diajari beberapa aspek dan segala aspek kehidupan. Dari sisi kehidupan toleransi, dari sisi kehidupan kerukunan, dari sisi kehidupan berjamaah, bermasyarakat dan sebagainya. Bagaimana mungkin tidak kita lihat aktivitas kepesantrenan saja dari malam, jam 3 malam dibangunkan, kita dilatih untuk sholat tahajud. Lalu jamaah subuh, duha, membaca wirid sebelum masuk sekolah, jamaah zuhur, jamaah asar, jamaah maghrib, dan semua itu kita latih, kita didik, kita ajarkan kepada mereka di pesantren untuk menjadikan karakter kita menjadi karakter yang baik, menjadi anak yang soleh. Oleh karenanya pendidikan yang ada dalam lingkup pesantren kita selalu bersinkronisasi dengan dunia pesantren, baik itu yang kampus atau baik itu yang SMA dan sebagainya. Ya semoga dengan apa yang kita curahkan kepada para santri memberikan buah yang terbaik bagi kita yang bisa kita rasakan bersama-sama di negara kita tercinta ini. Amin. Wah, luar biasa. Sekarang ini santrinya udah ada berapa, Gus? Santrinya kurang lebih sudah 3.000. 3.000 guys tuh. Alhamdulillah. Bayangin itu. Itu kalau punya akun YouTube udah 3.000 itunya subscriber. Di pondok menggunakan ini enggak sosial media seperti ini enggak, Gus? Ada ya? Ada. Itu udah pasti 3.000 subscriber udah punya tuh, Gus. Ya, semoga saja. Karena terus terang kita itu berada di dunia pesantren yang letaknya ada di suatu tempat yang sangat mewah sekali. Wah. Sangat mewah dalam tanda kutip adalah mepet sawah. Di tempat yang mewah dan unik ini tentu segala aspek kehidupan dari berbagai pergaulan perkembangan teknologi mungkin sebagian ketinggalan zaman, tetapi patut kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah atas hikmah daripada pandemi ini. Media kita akan bangkit atas dasar pandemi yang terjadi, maka dari institusi Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah baru bangkit menyelami dunia media sosial. Di situ ada akun YouTube, di situ bahkan ada akun-akun media sosial yang terbit daripada tiap unit-unit pesantren. Di situ ada SMA punya sendiri, ada Pondok Wetan punya sendiri, ada Pondok Al-Fatah 3 punya sendiri, Al-Fatah 2 punya sendiri dan lain sebagainya. Itu punya sendiri-sendiri yang dulu ceritanya kisahnya yaitu dipakai ketika memanfaatkan waktu pandemi untuk ngaji bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah saya sore hari ini diundang ke LP3GS ini. Saya bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih pada teman-teman LP3GS. Saya telah disuguhi studio sangat bagus ini. Tentu ini akan membangkitkan ide jiwa semangat kami dalam berdakwah dalam media sosial. Amin. Karena bagaimanapun juga berdakwah dalam media sosial itu harus Wah. harus Itu harus guys. kita isi,
harus kita manfaatkan dan harus kita benar-benar bisa menyelami di dalam dunia maya tersebut. Cuman jangan hoax ya guys. Nah, tentu. Maka untuk menanggulangi hoax yang beredar ini, dengan jiwa kepesantrenan yang telah dimiliki, dengan sifat toleransi yang selalu diajarkan, dengan sifat agar kita cermati dulu sebelum bertindak, sebelum menyebarkan yang lain, insya Allah akan menjadi jawaban bagi kita. Asalkan satu, di dalam hati kita adalah hati yang bersih, tanpa adanya benci, tanpa adanya dengki dan Ini kalau di era pandemi ini ada nggak Gus pengaruhnya terhadap kehidupan pesantren itu? Kalau berbicara tentang kehidupan daripada pandemi, tentu saya kira banyak semuanya terdampak. Baik secara ekonomi maupun secara sugesti pikiran seorang guru. Nah, Yang setiap hari ketemu sama santri, dikarenakan ada pandemi ya, pembelajaran secara daring dan lain sebagainya. Itu akan membuat, ya namanya orang kalau semakin dikurung, nggak ada yang diajar dan lain sebagainya, kan pengaruh juga pada sugesti. Ya kita berharap semoga pandemi segera berakhir. amin. Dan semoga santri-santri bisa kembali ke pondok dengan baik, belajar dengan baik, kiranya akan bisa menjadikan ilmunya mereka menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi jawaban kepada bangsa kita bahwasanya santri itu tidak ketinggalan. Tapi santri itu pasti akan memiliki jiwa pemimpin yang kuat, jiwa pemimpin yang merakyat. Wah ini nih garis bawah ini merakyat. Kehidupan ini sangat simpel sebenarnya. Nah, Simpel sebenarnya. Simpel. Yang bikin ruwet apa kira-kira? Kira-kira apa, Mas? tuh apa tuh guys? Ada bisa jawab nggak? Nanti kalian bisa jawab tulis di sini ya di komennya ya. Yang bikin kita hidup menjadi berantakan ini adalah tidak bisa mengontrol hati kita saat menerima segala informasi, saat menerima segala apapun yang kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan dan sebagainya. Kalau kita tidak mempunyai ilmu yang mumpuni dalam hal itu, lebih baik diam. Allah pun sendiri mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Isra yang berbunyi wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya kurang lebih janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak mengerti ilmunya. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya pendengaran, hati kita pun, mata kita itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Bagaimanapun kita hidup di dunia tidak selamanya, hidup di dunia hanyalah sementara dan kelak akan ada kehidupan selanjutnya yang akan tentu segala aspek kehidupan yang kita amalkan di dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Maka sebelum bertindak ya lebih baik kita cermati dulu, kita teliti bagaimana. Dan kita harus ingat bahwasanya suatu saat Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita yang berbunyi kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a, yang artinya cukup dosa bagi seseorang manakala dengan menyampaikan dengan menyampaikan segala apa yang kita dengar. Kita dengar ini kita sampaikan, kita dengar ini kita sampaikan. Nah, itu tidak bagus. Maka dalam Al-Qur'an pun dikatakan kalau kamu mendapatkan sesuatu, atau dalam Al-Qur'an dikatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu seorang fasik, seorang yang memberikan kabar gembira, kabar kebohongan, fatabayyanu, hendaknya dicermati, diperjelas dan dicari segala aspek. Manakala kita menghadapi segala informasi yang bermunculan atau konotasi hoax dan mencemooh ataupun mengucilkan orang lain, lebih baik lebih baik kita kedepankan hati kita, kedepankan sifat kebangsaan kita. Kita harus kita akan bisa memanusiakan manusia manakala kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang punya jiwa raga. Tuh luar biasa tuh guys. Jadi mengendalikan hati ya. Iya, mengendalikan hati. Gitu. Jadi ya teman-teman yang sekarang ini memang informasi itu kan berseliweran ya Gus ya. Berseliweran gitu. Disitulah fungsi kita sebagai manusia yang sejati ya Gus ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kekuatan yang paling kuat adalah hati kita. Di saat itu Kanjeng Rasul pernah menyampaikan dalam hadis, hati-hatilah atau perhatikanlah terhadap satu perkara ini. Yang mana dalam perkara ini manakala kita mendapatkan gumpalan kebencian, maka kita akan menjadi menjadi jelek. Dalam hal hadis dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat
saluhal jasad kulluh wa idal fasadal jasad kulluh. Yang artinya manakala segumpal ini menjadi baik, maka seluruh jiwa raga kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya pula, manakala dalam segumpal ini terdapat kebencian, terdapat penyakit hati yang mengotori hati kita, tentu akan menjadikan segala perilaku kita menjadi buruk juga, naudzubillah. Apa kata Rasulullah itu? Ingat, ala wahyal qalb, yaitu ketahuilah bahwasanya semuanya itu adalah bermuncul dari hati kita. Maka pesan saya, cukup hati-hatilah dengan hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan sebagai kiai muda yang hidup dan besar di lingkungan pesantren, melihat kondisi ya sosial Indonesia, terutama kehidupan beragama belakangan ini. Ya, diakui apa tidak, kehidupan ala pesantren ini memang kehidupan yang sangat moderat, dan jalan satu-satunya kehidupan yang paling mudah diterima oleh semua kalangan bagi saya adalah hidup sesuai dengan moto pesantren, yakni berkedampingan, berkesinambungan dengan ritual yang ada di dalam pesantren. Karena di dalam dunia pondok pesantren kita diajari hidup yang sungguhnya. Di situ ada banyak kawan, juga dan banyak lawan juga tentunya, karena tidak selamanya hidup tanpa ada musuh. Ibarat piring, kalau dikumpulkan, ditumpuk menjadi satu, makin banyak bergesekan, itulah kehidupan. Tentu dari kehidupan di pesantren ini, manakala kita terapkan dalam aplikasi kehidupan masyarakat, tentu sangat mempunyai pengaruh jiwa yang besar. Pendidikan pesantren, utama hidup sosial dalam pesantren, sangat membantu untuk keberlangsungan kehidupan di masyarakat awam atau di masyarakat luarnya. Oke, jadi gitu guys ya. Jadi kalau pengen melihat bagaimana potret kehidupan yang sebenarnya itu di pesantren itu betul-betul sudah tergambar semuanya gitu. Dan alhamdulillahnya biasanya santri itu dibekali ya Gus ya dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan seterusnya. Terus kalau di pesantren kan relatif santri itu homogen ya gitu. Apakah di pesantren juga itu santri-santri itu dibekali dengan kepiawaian, kemampuan untuk ya seperti bertoleransi dan seterusnya, seperti itu Gus? Tanpa harus dibekali, santri pun pasti dengan otomatis terbekali dengan sendirinya. Dengan kehidupan di pesantren yang serba apa adanya, seakan-akan tertinggal, tapi justru itulah menjadi karakter bagi kita. Dengan kemampuan yang kita miliki, segala aspek yang kita punya, itulah yang akan menjadikan karakter kita untuk tinggal di masyarakat luar, utamanya dalam toleransi. Kita diajarkan di dalam pesantren untuk menghormati sama kawan, menghormati guru. Tanpa adanya kehormatan yang kita tampakkan, pasti di situ ada toleransi yang harus kita kedepankan. Toleransi kepada guru, toleransi kepada kawan dan teman-teman yang lainnya, itu pun harus kita tempelkan, aplikasikan dalam diri kita semampu kita. Karena tanpa adanya toleransi kita nggak bisa hidup. Dimanapun tempat harus toleransi. Tuh, kuncinya begitu ya guys ya, toleransi itu sangat penting tuh. Dan di pesantren itu secara otomatis hal-hal seperti toleransi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan pesantren. Ya, justru dengan toleransi ini akan terbentuk jiwa kita menjadi jiwa yang disiplin, jiwa yang bisa mempunyai karakter budi pekerti yang baik, bisa menghormati satu sama lain, bisa saling mencintai satu sama lain tentunya. Apalagi di dalam dunia pesantren banyak-banyak cinta lokasi yang ini nih yang luar biasa begini nih, cinta lokasi di pondok pesantren. Itu karena muncul daripada toleransi yang tinggi. Itu gimana Gus? Emang ini harus diakuin ya, pesantren ini udah ada jauh sebelum pendidikan formal ini ada, gitu ya. Gitu, ini harus dicatat oleh teman-teman bahwa pesantren ini udah mengajarkan pendidikan itu jauh sebelum pendidikan yang ada sekarang ini, yang pendidikan umum ini ada gitu ya. Gimana Gus sebagai kiai muda yang hidup di pesantren melihat kontribusi pemerintah dan seterusnya lah terkait pesantren ini seperti apa? Untuk kontribusi pemerintah kepada pesantren, diakui apa tidak, harus diadakan. Bagaimanapun juga berdirinya pemerintah tidak meninggalkan figur pesantren. Oleh karena itu, sosok daripada figur pemerintahan yang ikut andil dalam pesantren menjadi mutlak wajib hukumnya. Nomor 2, adanya formalitas pendidikan formal itu
sudah menjadi sunnatullah fil kaun tetap harus ada. Bagaimanapun juga semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula perkembangan yang kita hadapi. Dengan menjawab soal tantangan formalitas, maka pesantren pula yang akan mengimbangi itu semuanya. Karena dalam dunia pesantren kita diajari kesederhanaan. Sekarang kita lihat di berbagai tempat sekolah formal yang sangat menjunjung tinggi dan lain sebagainya itu kalau tanpa diimbangi dengan dunia pesantren, maka bagaimana pula akhlak yang kita miliki, keberadaban yang kita miliki. Dengan di pesantren kita diajari akhlak, diajari budaya, diajari budi pekerti yang baik. Oke, komplit lah ya. Iya. Gitu. Pesantren ini kan disebut juga sebagai tempat untuk kader bangsa, ya begitu ya. Itu gimana Gus proses kaderisasi di pesantren itu? Ya, kalau menurut saya kader bangsa kan ini saya tanyakan dulu ya sebelumnya. Kader bangsa yang apa seperti ini yang dimaksud? Kader pemimpin bangsa lah. Kader pemimpin bangsa lah. Kalau berbicara kader pemimpin, ini seharusnya yang bisa lebih menentukan di saat ini adalah kader politik, bukan kader bangsa. Jiwa kepesantren harus dimiliki oleh sosok seorang pemimpin. Manakala pemimpin kok sudah selesai tamatan dari pesantren, yang kepesantrenan tersebut sudah menjiwai dalam dirinya, insya Allah akan bijaksana, akan moderat, dan akan berjalan baik-baik saja. Karena kita bagaimanapun juga dalam menanggapi polemik pemimpin itu pasti sangat repot. Ketika sudah menggapai pada saat masa-masa yang repot, maka tidak ada unsur usaha yang bisa kita terima dengan baik kecuali hanya moderat dan toleransi. Karena bagaimanapun juga sebelum kita berhidup dalam dunia politik, kita harus berhidup dalam dunia beragama. Nah, dunia agama kita itu mengajarkan kepada toleransi. Ad-din samhah. Ya, agama-agama yang toleransi, maaf dan sebagainya. Bahkan merupakan rahmatan lil alamin. Tuh guys, Maka jangan pernah meragukan kepemimpinan teman-teman yang dari santri nih guys. Maka kader bangsa sangat baik manakala dimiliki daripada jiwa-jiwa kepesantrenan. Berangkat dari pesantren bisa memimpin negeri yang baik. Insya Allah harapan kita menjadi negara yang makmur, adil akan kita gapai. Amin, wah luar biasa. Ini kan begini ya Gus ya, memang sekarang trennya cenderung itu semakin banyak para orang tua yang menyerahkan atau pendidikannya ke pesantren, ke pondok pesantren, mulai dari malah SD, SMP dan seterusnya. Itu. Gus sendiri melihatnya hal ini seperti apa? Sangat baik. Ya, baik ya. Sangat baik. Tapi ada yang harus digarisbawahi. Nah, ini dia. Ini yang harus digarisbawahi. Dari bawah ini nih apa ini? Ini sekaligus pesan bagi kepada semua muslimin, Iya. utamanya yang menitipkan anak ke pesantrennya. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya pesantren itu adalah segala-galanya bagi kehidupan manusia. Tapi kita harus berkiprah, berpikir juga bahwasanya figur seorang tua dalam mendidik anak itu juga perlu. Bagaimanapun juga watak seorang anak bukan dilibatkan kepada gurunya, tapi tetap memihak kepada orang tuanya. Karena bagaimanapun juga sebelum anak diberangkatkan ke pesantren, tentu anak hidup bersama orang tua. Manakala saat anak sudah dimasukkan ke dalam pesantren, tolonglah sebagai orang tua tetap perhatian kepada anaknya. Nah, perhatian kepada anak bukan hanya sebatas uang saku. Ada banyak sekali perhatian harus didapatkan daripada seorang santri, yaitu daripada seorang anak kepada orang tuanya. Termasuk diantara kedisiplinan orang tua santri, manakala anaknya di rumah harus tetap menjadi figur yang baik, harus tetap menjadi figur yang seakan-akan bisa membimbing anaknya, memberikan contoh yang baik. Ini pendidikan yang penting bagi orang tua. Jadi pesantren sekali lagi bukan menjawab segala-galanya, tetapi di samping itu ada harus orang tua yang tetap mendukung dengan adanya anak di pesantren beserta keberlangsungan pendidikan di pesantren. Oke, tuh kuncinya di situ tuh. Jadi peran orang tua menjadi faktor yang paling menentukan juga. Paling menentukan. Gitu. Nah, di samping dukungan orang tua kepada anak, di sisi lain ada nggak kalah pentingnya juga dengan usaha berdoa. Oke. Jangan sekali-kali kita meremehkan kekuatan doa. Manakala kita sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ya sudah. Kita pasrahkan ke pesantren anak kita, lalu kita meneruskan menghadapi kehidupan kita sendiri, seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga anak saya di pesantren menjadi anak yang baik, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan tentu kiranya akan bisa menjadi manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa, dan selanjutnya, seterusnya itu semuanya. Jadi memang sekarang ini kan era destruktif.
Era di mana kadang orang juga bingung ini mana benar mana salah sih. Iya. Nah, Gus sendiri punya tips nggak untuk hal seperti itu? Satu mungkin tips yang paling aman, yang paling jitu, lihat siapa guru kita. Balik-balik ke pesantren kan. Siapa guru kita? Gurunya. Tidak ada seorang guru yang mengajarkan kita, mengenakan kita untuk mencemooh orang lain, untuk membongkar keburukan orang lain, dan untuk mengajarkan kebencian kepada orang lain. Kalau ada guru seperti itu, maka bukan selayaknya dikatakan guru. Bagi saya, guru itu adalah sosok yang bisa digugu dan ditiru. Sosok yang bisa diikuti perintah kebaikannya dan bisa dicontoh segala aspek perilaku kehidupan baiknya. Nah, kebetulan sekarang hari guru. Ya, Maka ini pas pesan hari saya, guru nih. dalam hari guru ini kita harus bisa mengaplikasikan dawuh daripada sosok definisi guru. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Manakala ada seorang guru tapi kok mencemarkan keburukan orang lain, membongkar suatu aibnya orang lain, itu bukanlah guru. Guru adalah sosok yang patut untuk ditiru. Sosok yang patut ditiru adalah tidak mau membongkar keburukan orang lain. Ada lagi Gus yang mau disampaikan Mungkin untuk teman-teman sahabat LP3S yang mungkin masih ada meragukan soal pesantren atau meragukan kepemimpinan kader-kader dari pesantren? pesan saya, bagaimanapun juga kita hidup bermasyarakat, maka milikilah kiblat untuk menyatukan hati kita dengan suatu tempat yang bisa dari tempat tersebut mengantarkan kita kepada ketenangan, mengantarkan kita kepada ridho Allah, mengantarkan kita kepada hidup yang menjadi kehidupan yang baik. Itu sosok pesantren inilah yang akan menjawab semuanya. Karena tidak ada lain tempat yang menyejukkan kecuali pesantren. Di masjid bagaimana? Masjid banyak, tapi belum tentu kita di masjid mendapatkan guru. Kalau di pesantren kita mendapatkan guru yang bisa mengantarkan kita kepada ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pemimpin bangsa, saya kira ini kita hanya sebatas bisa usaha kan. Berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bijaksana, kepemimpinan yang merakyat kepada kita semua. Tidak hanya kepada rakyat elit, tetapi kepada rakyat-rakyat kecil pun juga harus kita harapkan. Nah, itu sosok pemimpin yang kita idolakan bersama-sama. Sebagaimana sosok pemimpin sebagai akhir zaman Nabi Muhammad SAW, dia berangkat dari mana? Dari sosok kesederhanaan, tetapi menjiwai kepada seluruh umat, bukan hanya rakyat, seluruh umat. Padahal Rasulullah SAW dulu juga nyantri. Bahkan Rasulullah ketika kecil pun diungsikan ke Taif. Untuk apa di situ? Untuk diasuh oleh Sayyidah Halimah, yang mana di situ bisa dinotabirkan menjadi pondoknya Rasulullah SAW, yaitu diasuh oleh Sayyidah Halimah. Di situ diajak hidup sederhana dan diajak bermain bersama teman dan kawan-kawan di sekitar sana. Bahkan tidak ada yang mengerti bahwa itu sosoknya Rasulullah SAW sampai datang peristiwa dibelah dadanya, kurang lebih di usia 4 tahunan itu. Dari situ akhirnya baru ketahuan, oh ini bukan orang biasa. Maka dikembalikan ke kota Mekah. Sosok hidupnya Rasulullah nyantri di perdesaan. Maka pesantren yang selamat, pesantren desa. Itu guys kuncinya. Pesantren yang mewah. Iya, mewah ya. Mewah sekali. Sangat mewah. Mepet sawah. Mepet Kita sawah. mendapatkan ketenangan dalam segala aspek kehidupan. Baik. Untuk mengkaji ilmu agama, menghafal Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Alhamdulillah. Makasih Gus sudah berkunjung ke LP3S. Iya. Semoga ini menjadi barokah dan tambahan pengetahuan juga buat sobat-sobat LP3S. Juga kalau ada komentar, tanya jawab mengenai pesan Al-Fatah bisa ditulis di komen itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.